شبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حي على الحمد لله الذي كتب علينا الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي ونفسكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hamba Allah, sidang Jumat yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara hamba Allah, sidang Jumat yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini hari yang ke-9 kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. 8 hari Ramadan sudah kita lalui. Tentunya mestilah ada bekas di dalam hidup dan kehidupan kita, terutama mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Karena target dari ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Karena hanya hamba Allah yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ibaratkan Ramadan adalah lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga workshop, maka dalam dunia
dunia pendidikan kita mengenal ada 3 hal. Yang pertama ada istilah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, di lembaga Ramadan ini, siapa itu inputnya? Inputnya adalah Allah memanggil sesuai dengan ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, kalau dalam dunia pendidikan tidak semua orang bisa masuk sekolah dan tidak semua orang pula bisa belajar di sekolah itu dengan baik, karena boleh jadi ada keterpaksaan ketika dia masuk lembaga pendidikan manapun dan merasa tertekan kalau dia tidak belajar. Sama halnya dengan Ramadan. Ramadan panggilan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah dengan bahasa yang lemah lembut, diawali dengan harfun nidaiyah, kemudian dilanjutkan dengan harfun nidaiyah, sehingga dalam kata bahasa Arab, jika ada harfun nidaiyah bertemu dengan ayyuha yang artinya juga ya, maka diartikan dengan wahai, adalah panggilan yang mesra, lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil orang Islam. Maka wajar di Ramadan ini tidaklah semua orang Islam mau menegakkan ibadah puasa yang merupakan kewajibannya. Hanya hamba Allah yang beragama Islam yang berimanlah. Apakah imannya itu tipis, apakah imannya itu sedang, begitu juga imannya tebal. Inilah yang bisa masuk ke lembaga pendidikan Ramadan. Lalu setelah kita masuk lembaga pendidikan Ramadan ini, maka masuklah yang kedua, yakni proses. Maka proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, prosesnya sudah diajarkan dan sudah kita laksanakan. Dimulai dari kita makan sahur, karena dimakan sahur itu ada keberkahan. Lalu begitu masuk waktu fajar, kita pun insan menahan diri dari yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita kamin saimin laisa lahul jaza. Banyak juga orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan pahala apapun, melainkan hanya menahan lapar dan dahaga. Inilah model orang yang puasa, hanya menjaga hal-hal yang membatalkannya, tapi tidak menjaga membatalkan pahala puasa. Maka yang perlu kita jaga adalah tidak lain sesuai urutan bulan Ramadan itu sendiri dalam kalender Hijriah. Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dari kalender Hijriah setelah bulan Sya'ban. Maka proses yang terbaik di Ramadan ini yang perlu kita jaga adalah 9 titipan amanah lubang yang diberikan Allah kepada kita. Karena dari 9 lubang inilah yang bisa membatalkan puasa dan juga yang bisa membatalkan dan merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Maka mari kita lihat di dalam diri kita bahwa Allah titipkan ada 9 lubang. 2 lubang mata kita, 2 lubang hidung kita, 2 lubang telinga kita, 1 lubang mulut kita. Sudah 7 bagian yang di atas. Kemudian 2 lubang yang di bawah, di depan dan di belakang. Maka dalam konsep syariah, apabila masuk sesuatu benda dengan sengaja dari 9 lubang yang dititipkan Allah ini, maka batallah puasa kita. Begitu juga jika kita tidak mampu menjaga kedua mata kita, tidak mampu menjaga kedua hidung kita, dan tidak mampu menjaga kedua telinga kita, apalagi mulut kita, bahkan yang di bawah, maka hancurlah nilai-nilai puasa yang kita lakukan. Untuk itulah mata insan kita tahan dari melihat yang bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Hidung kita yang berubah kita tahan untuk tidak mencium
sembarangan. Bahkan ketika mencium hawa dari nafas saudara kita, janganlah kita mencaci dan menghinanya. Karena kita mencaci, menghina bau mulut orang yang berpuasa. Bukankah Rasul sudah mengatakan bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah itu adalah lebih baik ketimbang wangi kasturi. Artinya karena ibadah puasa yang dilakukan, bau mulut yang keluar itu juga bagian dari kelebihan ibadah puasa kita. Maka ini yang tidak benar untuk kita caci dan kita hina bagi hal yang kita cium yang tidak sedap dari hawa saudara kita. Kemudian kedua, telinga kita. Kita hindarkan untuk tidak mendengarkan orang yang membuka aib orang lain. Ketika saudara kita ada yang akan menceritakan aib saudaranya, maka kita yang berpuasa mestilah menyatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Mulut kita jaga, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, membuka aib orang lain, padahal itu sangat merusak nilai-nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Begitu juga kedua lubang yang di bawah, inilah titipan amanah yang wajib kita jaga di bulan suci Ramadan ini sampai terbenamnya matahari. Artinya yang halal saja di siang hari Ramadan itu tidak dibenarkan untuk kita masukkan ke rongga tubuh kita, tapi kita tunggu saatnya berbuka puasa, maka kita dibolehkan untuk minum dan makan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Kemudian proses yang berikutnya adalah kita melaksanakan salatul lail, yaitu salat sunnah tarawih witir, dan begitu juga salat malam. Dan tidak lupa kita bertadarus. Tadarus artinya adalah mempelajari Al-Quran, karena Ramadan adalah bulannya diturunkan Al-Quranul Karim. Lihatlah ketika Jibril memerintahkan kepada Rasulullah di Gua Hira, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. 3 kali Jibril memerintahkan Rasul untuk membaca. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Bahwa terhadap Al-Quran yang pertama perlakuan kita adalah membaca sebanyak-banyaknya. Bahkan kita memprogramkan di Ramadan ini one day, one juz, 1 hari 1 juz, karena 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan fadilah 10 kebaikan. Ngerti tidak ngerti kita makna dari Al-Quran, maka perlakuan yang pertama adalah bacalah Al-Quran senantiasa. Baru tingkatan yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, kita berusaha untuk memahami makna isi kandungannya. Dan yang ketiga adalah kita mampu mengamalkan isi kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah adalah uswatun hasanah, dan akhlak Rasul adalah Al-Quran. Untuk itulah mari kita jadikan di Ramadan ini, kita menjadikan perbuatan kita melakukan ucapan-ucapan kita adalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, dan kita jadikan diri kita sebagai Al-Quran. Jika kita mampu menjadikan perilaku hari-hari kita sesuai dengan Al-Quran, maka itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula lah yang menjaganya. Artinya hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan hidupnya Al-Quran, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari target puasa kita adalah untuk menjadi lulusan-lulusan yang terbaik di sisi Allah, yang menjadi orang yang bertakwa, karena orang bertakwa adalah hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik dalam kehidupan kita, dan jangan pernah kita sia-siakan setiap waktu. Jangan kita lewatkan tanpa kita isi dengan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, karena tidak ada jaminan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan tidak ada yang berani menjamin
kalau kita masih bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan yang sedang diberikan Allah inilah jangan pernah kita sia-siakan. Demikian khutbah kita, semoga manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu